Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas genom dengan topik sebagai berikut: DNA non-coding, kinetika reasosiasi, sekuen unik DNA, klaster gen tandem, DNA berulang yang tersebar, DNA satelit, dan polimorfisme genetik. Bagian yang pertama yaitu DNA non-coding. Genom organisme eukariot kompleks mengandung lebih dari 1000 kali jumlah DNA prokariot seperti Escherichia coli. Telah diketahui bahwa sebagian besar DNA eukariot tidak menjadi protein karena jumlah protein manusia tidak 1000 kali jumlah protein E. coli. Daerah penyandi dari gen diinterupsi oleh sekuen intron. Sekuen gen-gen ukurannya bisa kilobasa yang fungsinya, jika ada, tidak diketahui. DNA non-coding terdiri dari banyak perulangan yang serupa atau kopi identik beberapa tipe sekuen yang berbeda. Kopian ini bisa langsung di depannya atau di sebelahnya, yang disebut tandemly repeated, misalnya DNA satelit, atau mereka terdapat dalam banyak kopi yang tersebar di sepanjang genom atau interspersed, seperti elemen alu. Berikutnya, kinetika reasosiasi. Kinetika reasosiasi DNA adalah suatu teknik biokimia yang mengukur berapa banyak DNA repetitif atau berulang ada dalam sampel DNA seperti genom. Teknik ini digunakan untuk mempelajari struktur dan organisasi genom dan bisa digunakan untuk menyederhanakan sequencing genom yang mengandung banyak sekuen repetitif atau berulang. Prosedur dalam teknik kinetika reasosiasi melibatkan pemanasan DNA genom sampai mengalami denaturasi menjadi untai tunggal. Kemudian didinginkan lagi sehingga untai berpasangan kembali. Inilah sebabnya mengapa teknik ini disebut reasosiasi, artinya bergabung atau berpasangan lagi. Ketika sampel mendingin, pengukuran dilakukan pada berapa banyak DNA berpasangan pada setiap temperatur. Jumlah untai tunggal dan untai ganda juga diukur. Karena sekuen untai tunggal DNA perlu mencari pasangan untai yang komplement untuk membentuk heliks ganda, sekuen yang umum atau yang paling banyak terdapat akan lebih cepat berpasangan lagi daripada sekuen yang tidak umum. Kecepatan sekuen untuk berpasangan lagi atau renaturasi berhubungan dengan jumlah kopi sekuen dalam sampel DNA. Sampel dengan sekuen yang sangat repetitif atau sangat berulang akan berpasangan dengan cepat, sedangkan sekuen yang kompleks akan lambat berpasangan. Jumlah renaturasi tidak hanya diukur dengan prosentase untai ganda DNA terhadap waktu, tetapi juga diukur relatif dengan nilai C0T. Atau kita baca COT, nilai COT. Nilai COT merupakan produk dari konsentrasi awal DNA, C0, waktu, T dalam detik, dan suatu konstanta yang tergantung pada konsentrasi kation dalam buffer. DNA repetitif akan mengalami renaturasi pada nilai COT yang rendah, sedangkan sekuen DNA yang kompleks dan unik akan mengalami renaturasi pada nilai COT yang tinggi. Renaturasi yang cepat dari DNA repetitif disebabkan karena adanya banyak sekuen yang komplement. Sebagai pengingat, komplement artinya sesuai aturan pasangan basa, A dengan T, G dengan C. Gambar di sini memperlihatkan kurva kinetik reasosiasi yang ideal untuk DNA manusia dan E. coli. Perhatikan gambar ini. Berikutnya sekuen DNA unik.
Fraksi atau potongan DNA genom DNA merupakan bagian yang paling lambat untuk reasosiasi atau berpasangan kembali pada kurva Koch dan berhubungan dengan daerah gen-gen penyandi yang terjadi hanya pada satu atau beberapa kopi per genom haploid dan setiap sekuen penyela yang unik. Unik di sini berarti hanya ada satu kopi. Pada genom E. coli, hampir seluruh DNA memiliki sekuen unik karena terdiri dari gen-gen dengan hanya satu kopi. Tetapi, karena E. coli memiliki kira-kira 1000 kali lebih sedikit DNA daripada sel-sel manusia, setiap sekuen tertentu memiliki lebih banyak alternatif pasangan pada konsentrasi tertentu, dan reasosiasinya lebih cepat dengan nilai Koch yang lebih rendah. Berikutnya, klaster gen tandem. DNA repetitif moderat terdiri dari sejumlah tipe sekuen berulang. Pada ujung paling bawah skala perulangan, ada gen-gen yang terdapat sebagai klaster perulangan ganda. Ini adalah gen-gen yang produknya diperlukan dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya adalah gen-gen yang menyandi ribosomal DNA atau rDNA. Gen ini yang menyandi 40S yang merupakan prekursor rRNA, yaitu 18S, 5,8S, dan 28S, misalnya, diulang mulai dari 10 sampai sekitar 10.000 kopi tergantung pada spesiesnya. Pada manusia, gen 45S terdapat pada 5 kromosom yang terpisah. Masing-masing mengandung sekitar 40 kopi. Dalam interfase, daerah ini terdapat pada lokasi yang sama dengan nukleolus atau anak inti sel. Bagian di dalam nukleus yang merupakan pabrik untuk pembuatan atau sintesis dan modifikasi rRNA. Contoh kedua klaster gen tandem adalah gen-gen histon yang produknya dihasilkan dalam jumlah besar selama tahapan S siklus sel. Jadi, selain sintesis DNA, tahap S ini juga mensintesis histon yang berasosiasi dengan DNA untuk menyusun kromosom. 5 gen-gen histon terdapat bersama dalam klaster yang diulang sampai beberapa ratus kali pada beberapa spesies. Berikutnya, DNA berulang yang tersebar. Kebanyakan DNA berulang moderat pada banyak spesies terdiri dari sekuen mulai beberapa ratus pasang basa, yaitu chains atau short interspersed elements, sampai antara 1 sampai 5.000 pasang basa, atau lines atau long interspersed elements. Secara kolektif, sekuen ini disebut sekuen DNA repetitif tersebar karena mereka diulang beberapa ribu kali dan tersebar di seluruh genom. Sekuen berulang tersebar yang paling umum adalah elemen ALU, suatu chain yang besarnya 300 pasang basa yang diulang antara 300.000 dan 500.000. Kopinya 80-90% identik dan kebanyakan mengandung sisi restriksi ALU1. Jadi sesuai dengan namanya, ALU mengandung sisi restriksi ALU1. Sekuen kedua yang tersebar adalah elemen L1 dan bersama ALU, L1 dan ALU menyusun hampir 10% genom manusia, terdapat di antara gen dan di dalam intron. Sejumlah kemungkinan fungsi dari elemen yang tersebar ini, yaitu mulai dari ORI atau origin of replications atau titik asal replikasi, sampai sekuen pengatur gen. Yang paling mungkin adalah ide bahwa elemen ALU dan kelompok lainnya
adalah sekuen DNA yang bisa menduplikasi sendiri secara acak dalam genom melalui transposisi. Transposisi itu pindah ke lokasi lain dalam kromosom atau ke kromosom lainnya. Mereka mungkin bersifat parasit atau tidak punya fungsi, tetapi terlepas dari itu, mereka telah memiliki pengaruh yang penting dalam evolusi dengan mempengaruhi atau merusak sekuen gen. Berikutnya adalah DNA satelit. DNA yang sangat repetitif atau highly repetitive DNA pada genom eukariot terdiri dari sekuen sangat pendek dari 2 pasang basa sampai 20 sampai 30 pasang basa panjangnya. Dalam sekuen tandem ribuan kopi. Sekuen semacam itu disebut sebagai DNA satelit karena mereka diidentifikasi sebagai pita satelit dengan kerapatan apung yang berbeda dengan keseluruhan DNA dalam gradien kerapatan sesial fragmen DNA kromosom. Karena DNA satelit terdiri dari sekuen pendek, mereka memiliki kandungan G plus C yang di luar rata-rata. DNA satelit dibagi menjadi mini satelit atau variable number tandem repeats (VNTRs) dan mikrosatelit atau simple tandem repeats (STR) berdasarkan panjang dari sekuen berulangnya. Mikrosatelit memiliki perulangan yang paling pendek. Gambar di sini menunjukkan sekuen DNA satelit Drosophila yang jumlahnya jutaan kali dalam genom serangga. Sama seperti sekuen repetitif yang tersebar, DNA satelit tidak memiliki fungsi yang diketahui, walaupun ada kemungkinan beberapa dari sekuen ini yang terkonsentrasi dekat sentromer kromosom dan membentuk sebagian besar heterokromatin, memiliki peranan dalam pengikatan komponen kinetokor ke sentromer. Mini satelit atau VNTRs lebih sering ditemukan dekat ujung kromosom, sedangkan mikrosatelit atau STRs terdistribusi secara merata sepanjang kromosom. Perulangan mini satelit merupakan dasar dari teknik sidik jari DNA atau DNA fingerprinting teknik, digunakan untuk mengidentifikasi individu-individu dan hubungan keluarga. Jumlah perulangan dari beberapa sekuen satelit sangat bervariasi atau hipervariabel, sehingga mereka sangat berbeda di antara individu-individu. Variasi ini merupakan contoh polimorfisme genetik. Panjang yang tepat dari beberapa sekuen mini satelit yang berbeda dalam genom, yang ditentukan dengan digesti, restriksi, dan hibridisasi shorten plotting, bisa didiagnosa pada individu tersebut. Dengan kata lain, kemungkinan ada individu lain, selain kembar identik atau klon, memiliki panjang sekuen yang sama, sangat kecil sekali. Karena separuh dari sekuen berasal dari orang tua, maka hubungan kekerabatan dapat dicocokkan dari individu yang berbeda. Berikutnya, polimorfisme genetik. Ketika daerah yang sama atau lokus suatu kromosom memiliki 2 atau lebih sekuen DNA yang berbeda dalam kromosom yang berbeda, atau individu-individu dari spesies yang sama, ini disebut polimorfisme, dan lokus dikatakan menunjukkan polimorfisme genetik. Polimorfisme genetik disebabkan oleh mutasi. Dalam individu diploid, misalnya, 2 alel dari gen kopi tunggal tertentu dapat berbeda hanya pada 1 nukleotida, sehingga gen bisa dikatakan polimorfik. Demikian juga dalam populasi individu-individu. Jika sekuen DNA alternatif lainnya ada untuk gen yang sama, akan ada banyak alel yang berbeda dalam keseluruhan populasi yang menyandi gen tersebut. Peristiwa mutasi yang menyebabkan polimorfisme menciptakan polimorfisme nukleotida tunggal atau SNP, kita baca SNP, atau Single Nucleotide
polymorphism (SNP) yang digambarkan di atas, tetapi juga menciptakan variasi panjang sekuen yang berulang. Setiap panjang yang berbeda dari perulangan merupakan bentuk yang berbeda dan masing-masing merupakan contoh polimorfisme panjang sekuen atau Simple Sequence Length Polymorphism (SSLP). Demikianlah pembahasan kita tentang kompleksitas genom. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lesan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.